Kami kelompok 3 akan membahas tentang eksistensialisme wanita dalam kaitannya eksistensi manusia. Kami beranggotakan Alda Arta, Anggun Maheswari, Mazilatul Ayuni, Denaldi Caesar, Naura Adila, dan Samuel Aryuda. Akhir-akhir ini kita melihat fakta bahwa pagelaran Piala Dunia FIFA diawasi oleh wasit wanita untuk pertama kalinya. Hal ini menjadi salah satu aksi yang menunjukkan keinginan eksistensi dari para kaum wanita kepada dunia bahwa kaumnya berhak memiliki kesempatan yang sama. Masih banyak lagi tokoh-tokoh pejuang hak wanita di dunia. Sebut saja Cleopatra, John Darch, Elizabeth Blackwell, Kamala Harris, Ruth Bader, dan tentu saja Raden Ajeng Kartini. Siapa yang tidak mengenal beliau? Tokoh yang seringkali disandingkan ketika kita membahas tentang emansipasi wanita. Beliau memperjuangkan hak wanita agar memperoleh kebebasan untuk berkarya, mendapatkan pendidikan, pembebasan dari perbudakan, dan kesetaraan kedudukan yang sama di segala aspek kehidupan, yang pada saat itu hanya bisa dilakukan oleh kaum pria. Hingga zaman ini, bahkan di Indonesia saat ini, isu-isu tentang hak wanita masih terus diperjuangkan. Kata Sartre, eksistensi melebihi esensi. Artinya, wanita itu dapat menentukan jalan hidupnya sendiri dengan menentukan pilihannya masing-masing. Contohnya itu adalah mereka dapat menolak untuk berdiam diri di rumah, mereka bisa menolak untuk suaranya dibungkam, dan juga mereka bisa menolak untuk didominasi oleh pria. Tetapi, kadang mereka itu lupa bahwa kebebasan itu memiliki batasan dan juga perlu untuk dipertanggungjawabkan dengan baik. Bebas bukan berarti kita dapat melakukan semua hal yang terbenak di pikiran begitu saja secara mentah-mentah. Tetapi, kita perlu sadar bahwa kebebasan kita itu terbatasi oleh realita, yaitu aturan dan norma. Beberapa wanita kini melupakan tanggung jawabnya demi kebebasan seorang diri, hingga mereka melanggar berbagai aturan dengan membunuh dan sebagainya. Contohnya, kasus pertama yaitu ada seorang ibu yang menggorok leher ketiga anaknya di Brebes. Karena ibu tersebut tidak mau anaknya merasakan penderitaan dan kesusahan di masa depannya. Yang kedua, ibu dan ayah di Bekasi menyiksa anaknya dengan cara tidak diberi makan dan kakinya dirantai hingga menyebabkan luka memar. Yang ketiga, asisten rumah tangga di Jakarta Selatan disiksa oleh majikannya dengan cara diborgol di kandang anjing, disiram air panas, dan tubuhnya penuh luka karena dituduh mencuri pakaian dalam dan coklat milik majikannya. Pesan moralnya adalah kebebasan berpikir yang lebih luas, kritis, dan inovatif mengenai eksistensi manusia adalah sesuatu yang memang akan sangat diperlukan. Karena dengan demikian, kita bisa memiliki pemikiran yang bisa mendobrak keberadaan pemikiran-pemikiran kuno yang sudah ada sebelumnya. Namun, tidak semua kebebasan berpikir itu baik, apalagi jika sudah sampai bisa merebut hak asasi orang lain. Pada intinya, berpikir kritis mengenai esensi yang ada di dalam diri kita merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kita pelajari. Namun, akan jauh lebih baik jika kita mengkombinasikan pemikiran kita dengan pemikiran-pemikiran yang sudah ada, sehingga pemikiran yang sudah ada akan menjadi semakin sempurna dan semakin berguna untuk digunakan dalam kepentingan masyarakat luas.